wabarakatuh. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam pembelajaran walaupun melewati media kita yaitu media MOOCs. Kita saat ini akan membahas tentang pengertian fungsi kedudukan, prosedur dan metode studi sanad dan matan hadis. Sebagai seorang calon-calon manajer haji dan umroh, tentunya kita harus banyak mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan sumber yang kedua, yaitu al-hadis yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman bagi kita, sebagai pembimbing insya Allah nanti bagi para jemaah haji dan bagi jemaah umroh. Kami persilahkan, saya silahkan untuk dipresentasikan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran. Apakah ada yang bertolak belakang? Matan hadis ini sangat penting karena yang menjadi topik kajian dan kandungan syariat Islam untuk dijadikan petunjuk dalam beragama. Dan matan merupakan salah satu unsur hadis. Matan hadis juga berfungsi sebagai sarana perumus konsep keagamaan dalam bentuk hadis. Jadi setiap matan memiliki unsur lafadz atau teks dan unsur makna atau konsep. Dengan demikian, struktur lafadz matan hadis sejatinya adalah cerminan dari konsep ide yang dirumuskan dalam bentuk teks sehingga pada akhirnya matan tersebut disebut nas al-hadis. Selanjutnya, kedudukan sanad dan matan hadis. Jadi ada beberapa hadis yang menerangkan keutamaan sanad. Di antaranya yaitu diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Sirin bahwa beliau berkata yang artinya ilmu ini atau hadis ini ialah agama. Karena itu telitilah orang-orang yang kamu mengambil agamamu dari mereka. Dan Abdullah ibnu Mubarak berkata yang artinya menerangkan sanad hadis termasuk tugas agama. Andai kata tidak diperlukan sanad, tentu siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Antara kami dengan mereka ialah sanad. Jadi perumpamaan orang yang mencari hukum-hukum agamanya tanpa memerlukan sanad adalah seperti orang yang menaiki loteng tanpa tangga. Asy-Syafi'i berkata yang artinya perumpamaan orang yang mencari atau menerima hadis tanpa sanad sama dengan orang yang mengumpulkan kayu api di malam hari. Jadi sanad itu sangat penting karena dapat menentukan kesahihannya. Selanjutnya, metode penulisan sanad dan matan hadis. Jadi, penulisan sanad hadis dilihat dari segi kelengkapan hadis, meliputi yang pertama, sanad dan matan hadis yang ditulis secara lengkap, dan yang kedua, penulisan hadis dengan sanad yang ditulis lengkap, sedangkan matan ditulis dengan ha atau kho atau so ha, sod ha, dan sebagainya. Status dan kualitas suatu hadis, apakah dapat diterima atau tidaknya, tergantung pada sanad dan matan hadis tersebut. Apabila sanad suatu hadis telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, demikian juga matannya, maka hadis tersebut dapat diterima sebagai dasar untuk melakukan sesuatu atau menetapkan hukum atas sesuatu. Atau disebut juga hadis makbul, yang dapat diterima dalil, yang dapat diterima sebagai dalil atau dasar penetapan suatu hukum. Selanjutnya, dilihat dari sumber berita sanad, maka jika sanad hadis mengalami cacat, baik cacat yang berhubungan dengan keadilan para perawi, seperti pembohong, fasik, pelaku bid'ah, atau tidak diketahui sifatnya, atau cacat berhubungan dengan kedobitannya, seperti sering berbuat kesalahan, buruk hafalannya, lalai, sering ragu dan menyalahi keterangan orang-orang yang terpercaya, maka keseluruhan cacat tersebut juga dinyatakan dhaif dan ditolak sebagai dalil. Jadi penulisan sanad dan matan hadis dilihat dari sumber berita sanad adalah yang pertama hadis marfu, yaitu hadis marfu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au wasfin. Jadi artinya hadis yang disandarkan pada Nabi
baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat Nabi Muhammad. Selanjutnya ada hadis mauquf, yaitu ma udhifa ila sahabah ridwanullah alaihim. Jadi hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Selanjutnya ada hadis maktu, yaitu ma nusiba ila tabi'in min qaulin au fi'lin. Jadi hadis yang dinisbatkan kepada para tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan. Selanjutnya dilihat dari segi penilaian sanad dan matan hadis. Yaitu yang pertama ada hadis yang dinilai dengan tegas seperti Sunan At-Tirmidzi. Yang kedua ada hadis yang tidak dinilai. Satu contoh dalam periwayatan hadis pada masa Abu Bakar secara hati-hati dan butuh kesaksian dari orang lain terhadap orang yang meriwayatkan hadis, atau juga yang terjadi pada masa Ali, beliau tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkannya bersumpah. Menurut Jamal, kedudukan sanad dalam sebuah hadis sangatlah penting. Karenanya, sebuah hadis bisa diterima atau ditolak. Banyak ditentukan oleh siapa yang meriwayatkan. Di samping itu, sanad hadis dapat menentukan kualitas hadis, yang mana hadis itu sahih atau hasan atau dhaif, yang kemudian harus ditinggalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah selesai, Ustazah? Sudah. Selesai? Ada hal yang ditambahkan dari temannya dalam kelompok? Bersama siapa tadi? Ustazah Inaya bersama siapa? Halo? Bersama Ustazah Vindi dan Ustazah Elisa. Ya, silakan. Hanya antum saja yang mempresentasikan, yang dua orangnya tidak ada peran? Tidak ada? Dari Ustazah Vindi, barangkali, silakan. Menyempurnakan apa yang sudah disampaikan tadi dibahas tentang sanad ya. Tentang sanad bisa dikatakan tidak kemudian adalah metode kritik sanadnya, sehingga kemudian tadi disampaikan adalah berkaitan dengan apa yang harus kita ketahui dalam rangka untuk kemudian mengetahui hadis itu benar-benar sahih, hadis itu menjadi hadis yang yang dhaif, atau bahkan menjadi hadis yang maudhu, yang sama sekali tidak boleh untuk kemudian kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi masih ada itu yang belum disampaikan berkaitan dengan pengertian, berkaitan dengan kedudukan, fungsi hadis apa sih sebenarnya dalam kehidupan kita, di mana hadis ini merupakan adalah pedoman yang kedua dalam kehidupan kita setelah Al-Quran. Boleh dilengkapi mungkin Ustazah Vindi dengan siapa tadi? Ustazah siapa tadi satunya, Ustazah Inaya? Ustazah Elisa. Elisa, mana Elisa itu ya? Mana kemunculan dia itu? Kok gak muncul kayaknya ini? Gak hadir dia? Gak ada? Halo Elisa? Baik. Orang gunung. Oh, orang gunung. Harusnya pemain ya, sinyalnya banyak ya. Baik. Saya ingin menyambung berkaitan dengan apa yang kita pelajari dari materi perkuliahan tafsir dan hadis tentang haji umroh. Sebenarnya tekanannya, stressingnya adalah bagaimana kita kemudian sebagai calon-calon tour leader, guider ataupun apa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan layanan haji dan umroh bagi masyarakat, kita kemudian sangat kuat mengetahui apa sih kemudian yang menjadi
pedoman bagi kita untuk kemudian melaksanakan rentetan-rentetan ibadah yang kemudian kita lakukan, dan bahkan insya Allah kita membimbing para jemaah. Tentunya harus ada kekuatan pedoman. Jangan menjadi kemudian taklidul a'ma, dulu orang mengatakan seperti itu, ya saya juga mengatakan seperti itu, tidak. Tapi calon-calon strata 1 ini harus kuat untuk kemudian menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman melaksanakan rentetan ibadah haji ataupun umroh, dan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama yang perlu dikuatkan oleh semua para mahasiswa STEBI yang di jurusan manajemen haji dan umroh. Secara garis besar, alhamdulillah kita insya Allah sudah mengetahui ya, hadis itu apa sih sebenarnya? Hadis itu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat dulu? Pernah belajar kelas 2 atau kelas 3 itu? Min fi'lin au qaulin au fi'lin au sifatin au takrir gitu loh. Itu harus diingat. Diingat, sekian banyak sekarang ustadz ataupun siapapun saja kemudian mengatakan ini tidak diperbuat oleh Rasulullah, terus kemudian bukan menjadi hadis. Loh, kok konslet gitu kan? Kok konslet, sehingga kemudian apa yang tidak diperbuat oleh Rasulullah kemudian dia mengatakan hal itu bid'ah. Nah, contoh, saya langsung tarik kalian ke dalam kehidupan, refleksi kehidupan kita sehari-hari ketika kita kemudian membimbing jemaah. Sekian banyak jemaah yang mengatakan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, berarti ini adalah hal yang bid'ah, mengada-ngada. Mudah-mudahan mula-mula mereka mengatakan seperti itu. Padahal banyak hadis yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan. Kalau kita mengatakan ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Oke, itu adalah hadis satu. Yang kedua adalah min fi'lin, adalah dari perbuatan Rasulullah. Nah, sampai di sini dua ini kemudian sekian banyak orang-orang yang mengatakan karena tidak dikatakan oleh Rasulullah dan tidak dikerjakan oleh Rasulullah kemudian menjadi bid'ah. Nah, ini permasalahan. Jangan sampai kemudian mahasiswa STEBI mudah-mudah karena kurang memahami tentang apa itu hadis, maka kemudian mengatakan ini adalah bid'ah, tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan mengada-ngada. Maka kita lanjutkan kepada yang kedua, yang ketiga adalah ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sifatin, dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adalah bagian daripada hadis, tidak dikatakan dan juga tidak dikerjakan, tapi itu juga adalah hadis. Siapa yang mengatakan? Bisa saja nanti yang menyampaikan adalah, bukan nanti, bisa saja yang mengatakan, yang telah mengatakan adalah para sahabat. Itu harus dikuatkan oleh kita semuanya nanti, ya. Sehingga kemudian di depan jamaah, ketika kita berdiri, baik di atas bus, di pesawat, dan lain-lain sebagainya, mudah kita menyampaikan seperti itu. Kemudian diakhiri yang keempat, ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min takrir. Apa itu takrir? Apa takrir? Risalatul Qarar. Takrir itu Ketetapan, apa Ustaz Leli? Ketetapan. Ketetapan itu bisa menjadi keputusan. Keputusan itu ada yang disampaikan, ada yang dikerjakan, atau bahkan tidak dikatakan dan tidak dilakukan. Ya, ketika mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat melakukan seperti ini, dia hanya diam saja. Itu adalah takrir, ya, takrir yang tidak dikatakan dan tidak diperbuat oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang kemudian diiyakan oleh Rasulullah. Namun secara panjang, ya, karena kita memang bukan orang-orang jurusan di tafsir hadis, mungkin ada batasan yang kita ketahui. Kalau orang tafsir hadis ini secara spesifik akan diperdalam lagi. Jadi yang keputusan tidak dikatakan oleh Rasulullah dan dipekerjakan oleh Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah diam tuh karena apa? Ada yang karena haram, ada karena halal, atau Rasulullah kok diam itu kan dibenci.
Nah, ada banyak alasan-alasan, mungkin kita tidak secara spesifik mendalam ke sana ya, nggak jadi masalah. Baik, saya kira sampai di ma'udhifa tadi, pengertian itu saya kira harus dipahami oleh kita semuanya, agar kemudian tidak mudah kita untuk kemudian menyalahkan, dan lebih penting adalah kita berdasarkan mengatakan sesuatu, membimbing para jamaah nanti berdasarkan referensi-referensi yang jelas. Salah satunya tadi adalah qauliyah, fi'liyah, sifat, atau takrir. Yang tahu? Kira-kira kedudukan hadis ini di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Muslim, sebagai pedoman ataupun pegangan. Menjadi pedoman ataupun pegangan juga ya, sama dengan Al-Quran berarti ya. Pedoman yang keberapa? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua gitu ya. Yang kedua. Pedoman yang kedua. Namun secara spesifik di dalam berbagai referensi, hadis itu sebenarnya kedudukannya adalah sebagai penjelas. Ya, media sebagai bayan. Bayan daripada apa? Tentunya bayan daripada Al-Quran sebagai kalamullah. Dia memperluas hukum-hukum dalam Al-Quran, dia menetapkan hukum-hukum di luar apa yang ditentukan di dalam Al-Quran, dan bahkan kemudian setelah di hadis tidak disampaikan, maka kemudian disampaikan oleh para ulama. Salah satunya sampai dengan al-madzahib, al-arba'ah, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kedudukannya adalah sebagai apa namanya tadi? Sebagai penjelas ya. Bayan. Sebagai bayan. Bayannya apa? Bayannya Al-Quran. Salat contohnya. Salat tidak ada kita menemukan kemudian serinciannya dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam gitu kan. Dalam Al-Quran yang disampaikan seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW tentunya melalui wahyu kemudian disampaikan kepada kita, hadis itu menyampaikan secara spesifik bagaimana sholat itu dikerjakan sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian hadis dijadikan sebagai bayan, sebagai penjelas gitu kan. Itu ya. Terus kemudian fungsinya apa? Hal yang kemudian hampir sama, tapi mungkin ada lebih spesifik ya berkaitan dengan fungsi. Fungsinya adalah jelas, yang paling utama adalah menjelaskan gitu. Menjelaskan Al-Quran, di mana penjelasan itu oleh beberapa referensi, oleh beberapa ulama, oleh beberapa pakar dijelaskan. Penjelasannya tidak hanya menjelaskan, penjelasannya masih ada indikator-indikator lain yang kemudian dia menjadi sangat jelas untuk kalimat-kalimat menjelaskan makna-makna ataupun hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut di dalam Al-Quran. Itu fungsi daripada al-hadis. Walaupun dikatakan menjelaskan, tapi menjelaskannya bagaimana? Menjelaskannya adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut di dalam Al-Quran, seperti itu. Salah satu contohnya adalah babi, al-hinzir, aklul maitah, aklul hinzir, aklul alab. Oke, baik. Barusan ini mati, mendadak ini. Baik, saya lanjut lagi. Fungsinya adalah menjelaskan, tapi menjelaskan di sini ada indikator-indikator, kurang lebih ada 4. Yang pertama tadi adalah menjelaskan arti ya, arti yang masih samar di dalam Al-Quran, kemudian merinci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga membatasi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan di dalam Al-Quran secara umum, dan kemudian memperjelas maksud dari sesuatu yang tersebut di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan bayan yang tadi merupakan maksud daripada kedudukan hadis, kedudukan hadis di dalam sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, tapi dia juga kemudian dikuatkan dengan fungsinya hadis
yaitu juga menjadi penjelas yang menguatkan, memberikan penjelasan. Dan kemudian yang ketiga adalah menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat di dalam Al-Quran. Banyak hal yang perlu diperdalam. Ini mungkin hanya sangat terbatas sekali, sehingga kemudian perlulah diperdalam oleh para mahasiswa untuk mengetahui dan menjadikan pedoman-pedoman. Kemudian ada yang perlu juga disampaikan, menguatkan itu ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh daripada penjelasan fungsi tadi yang disampaikan itu. Yang pertama coba saya sampaikan tentang hadis yang merinci ayat-ayat Al-Quran. Salah satu contohnya adalah coba para mahasiswa lihat di An-Nisa ayat 103. Yang artinya adalah sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi hadis yang membatasi maksud ayat Al-Quran yang ada dalam bentuk umum, umpamanya itu kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya sholat fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman gitu loh. Kalau orang yang tidak beriman tentunya tidak ada kemudian kewajiban karena dia sudah memang mengingkari atau kafarah gitu kan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang merinci. Kemudian hadis yang membatasi maksud ya. Di mana ini ada di dalam An-Nisa ayat 11 yang disampaikan tentang warisan. Tentang warisan. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka atau warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, satu bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Nah, jadi langsung ada batasan-batasan yang secara spesifik tersampaikan di dalam ayat Al-Quran dan kemudian dikuatkan oleh al-hadis. Terus yang lain memperluas apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, umpamanya firman Allah yang melarang seorang laki-laki memadu 2 orang wanita yang bersaudara dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 23, memadu itu maksudnya mengawini 2 perempuan yang sakikoh ya, yang bersaudara. Nah, kita sudah juga mempelajari di dalam hadis babun nikah bahwasanya tidak boleh seorang laki-laki itu menikahi 2 perempuan yang itu saudara. Nah, itu adalah memperjelas, memperluas apa yang dimaksud dalam Al-Quran, sehingga kemudian al-hadis kemudian menjadi penjelas, menjadi penguat, menjadi penentu, menjadi apalagi tadi disampaikan menjadi penetap hukum dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian tetap terarah dalam melakukan segala kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Nah, nanti banyak hal, adik-adik, nanti banyak hal yang kemudian perlu dikuatkan. Nanti hadis-hadis yang telah saya berikan di dalam RPS itu mohon dikuasai, dibaca. Al-Qur'annya juga sama dikuasai, dibaca, maksud-maksudnya sampai dengan kemudian cerita yang kemudian memunculkan ayat itu kenapa kok turun? Apa asbabnya, di mana tempatnya? Dan itu semuanya sangat berkaitan dengan lokasi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, kalau kalian sudah memahami itu semua, mudah sekali nanti mengeksplain kepada para jamaah umroh, kepada para orang-orang dan lain sebagainya, sehingga kalian benar-benar dikatakan sebagai mahasiswa yang benar-benar berkualitas dan profesional dalam bidang manajemen haji dan umroh. Saya kira itu yang bisa kita diskusikan. Masih ada perlu pertanyaan? Sudah tinggal 2 menit, saya kira tidak perlu ya. Halo? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Cukup. Saya sebagai pendamping hanya memohon kepada kalian untuk diperdalam sendiri, jangan menunggu dari saya.
Jangan menunggu dari dosen-dosen dan lain sebagainya. Kalian harus banyak memiliki atau bahkan ya punya folder tersendiri yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis, dan itu semuanya membahas tentang rentetan-rentetan ibadah haji secara menyeluruh. Satu persatu kalian baca dan kalian kuasai dari mana. Seperti itu adalah stressing daripada pembahasan kita. Saya kira demikian. Selanjutnya kita akan bertemu di masa yang akan datang. Ya, semoga sukses semuanya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kirim makalahnya ke grup